untuk masyarakat ya. Siapapun masyarakatnya, mau yang kaya, mau yang menengah, mau yang tidak mampu, ayo kita menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Kita nggak tahu kapan kita sakit. Kalau Anda sudah pegang kartu BPJS Kesehatan, di situ Anda bisa pergunakan. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Semoga Sobat Podcast selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kedatangan sosok legend Indonesia. Pasti Sobat Podcast sudah pada kenal lah sosok legend ini. Kita sambut saja Pak JK. Loh, ini kok Pak JK yang ini? Ini bukannya Pak JK yang kita mau undang? Bukan Pak JK, itu yang mana? Oh, baiklah kita sambut Pak Jalal. Ini Anda itu salah terus. Tadi Pak JK, bukan mantan wapres saya. Oh. Itu Pak Yusuf Kala. Oh iya. Saya juga pernah dulu memerankan Pak JK juga, tapi di Republik Mimpi. Mimpi ya? Iya dulu. Jadi ini Pak Jalal ini? Bukan juga, bukan Pak juga. Jalal itu di sinetron Para Pencari Tuhan. Iya. Ini datang aslinya. Aslinya ada nih? Lah ini saya. Saya kira ini bukan asli ini. Asli ini. Aduh, kita sambut saja Pak Jarwo Kuat. Nah, itu. Soalnya udah orang tuh kenalnya tuh Pak Jalal. Itu karena udah 16 tahun itu 16 tahun sinetron. Jadi udah melekat juga ke diri saya begitu. Itu dari zaman saya SMP, Pak. Oh, SMP? SMP. Oh, pernah sekolah juga dulu? Pernah. Tapi saya lahir langsung SMP saya. Nggak pakai SD dulu saya. Jadi ngambil rapot, keluar, Ngambil rapot, masuk iya. rahim lagi gitu? Iya. Malah pas SMP disangkanya saya bapaknya malah. Padahal saya muridnya ya. Udah langsung gede soalnya. Iya. Aduh, Pak Jarwo sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau saya sakit ngapain saya kesini? Iya sih benar sih. Justru karena benar. sehat saya kesini. Ya, salah saya nanya ya kayaknya nih. Karena diundang sama BPJS Kesehatan, Oh, betul. makanya saya selalu sehat. Oh gitu. Jaga ya. kesehatan itu penting. Oh benar. Bener. Waduh. Tapi tadi perjalanan ke sini lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Naik mobil? Alhamdulillah. Enggak. Naik helikopter. Udah ini ya, orang elit Pak Jalal soalnya ya. Naik mobil lah. Oh naik mobil. Lah iya. Ada bannya ya? Nggak ada dong. Oh, kirain takutnya banyak ketinggalan gitu Pak. Anda ngajak ribut ini. Saya ngajak podcast Pak. Oh iya. Dong. Tapi kan kalau sama Pak Jarwo itu emang sifatnya kan impersonate-nya Pak Jarwo itu kan ada orang emosian, kayak orang emosian. Katanya gitu. Wah, padahal beneran? Enggak Oh juga. enggak ya. Dibayar baru saya emosi. Kalau nggak dibayar ngapain emosi? Iya. Loh kalau nggak dibayar lebih emosi lagi dong Pak. Enggak, ya ngapain saya emosi? Rugi ya? Ya rugi loh. Iya benar ya. Kalau nggak dibayar. Iya benar. Ya makasih ya. Iya, belum mulai ini. Baru mulai ini podcastnya. Baru boleh tapi Anda terlalu banyak basa-basinya. Biar seru, Pak. Oh ya udah, kalau seru Biar nonton Piala view-nya Dunia. Iya. Seru tuh. Terus kita nonton aja gimana? Hah? Nonton aja kita. Ayo. Nanti habis podcast ya. Ini Pak Jarwo ini sekarang sibuk apa nih Pak selain syuting? Ya, selain syuting saya sibuk mengurusi Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Oh, Paski. Ya, Kebetulan ya. saya ketua umumnya gitu. Kok bisa, Pak? Ya bisa aja, kenapa enggak? Semua punya hak kan? Betul. Punya Pak. hak memilih dan dipilih. Betul. Nah, kebetulan ke Munas yang kemarin tanggal 26 November saya yang kepilih untuk periode kedua. Nggak salah itu milihnya itu. Ya nggak salah. Nggak salah dong. ya. Karena prestasi yang saya bikin kali ya. Banyak kali. Ya, Bagi Pak Jalal itu kali ya. Enggak, bukan karena Pak Jalal itu, bukan. Oh bukan ya. Ini urusan kemana aja sih Anda itu? Yang penting nyambungin aja Pak. Jadi saya itu udah berbuat untuk Paski itu bikin berbagai macam acara, misalnya kemarin Anugerah Komedi. Ya. Itu penghargaan untuk insan komedi Indonesia. Ngomong-ngomong nih Pak nih, Paski itu apa sih sebenarnya? Tadi kan sudah bilang Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Bukan yang buat baris-baris itu ya, kalau 17 Agustus. Itu Paskibraka. Oh Paskibra. Beda ya Pak ya. Jadi Persatuan Seniman Komedi Indonesia itu nggak hanya anggotanya nggak hanya pelawak aja, tapi juga di situ ada namanya seniman komedi. Jadi cakupannya luas. Ada misalnya sutradara komedi, penulis komedi, badut, sulap komedi, stand up. Banyak ya. Pokok yang berbau-bau komedi ngumpul di Paski. Nah, kata teman-teman saya kan saya lucu. Ini bisa masuk Paski saya? Bisa. Oh, bisa ya langsung ya? Bisa. Oh, saya masuk level yang mana nih? Kategori yang mana nih? Anda itu kategori yang namanya apa ini? Ayo, pelawak tidak terkenal.
Ya pokoknya semua kita sama di sana lah. Sama, Nggak ada sama. kategori-kategori, yang Betul, penting betul, betul. dia adalah seorang seniman komedi, ya sudah. Oh. Host komedi bisa masuk. Host komedi bisa. Nah, Oh gitu. Tapi saya kalau host komedi yang ketawa saya sendiri biasanya itu. nggak masalah. Enggak masalah ya. Lebih sulit mentertawakan diri sendiri daripada Benar. mentertawakan orang Wah, lain. luar biasa. Ini langsung dapat poinnya di sini ya. Lebih sulit menertawakan diri sendiri ya daripada orang lain. Gitu. Ini gimana awal mulanya tadi kok bisa kan katanya tapi 2 periode tuh. Ya. Nah, kok bisa itu? Dan tugasnya ngapain sih pas gitu? Ya, kemarin kan ada pas Munas itu ada pemilihan ketua umum, kemudian ada voting segala macam, kebetulan saya banyak suara dapat, terus kemudian tugasnya adalah bagaimana mengkoordinasi pengurus-pengurus daerah. Kita udah ada cabang di 16 provinsi. Oh, 16 provinsi di Indonesia. Oh, banyak juga ya. Nah, di situ jadi saya bagaimana mengkoordinasi supaya kedepannya ini komedi khususnya itu bisa lebih berkembang lagi. Nggak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah juga bisa berkembang. Komedi lokal itu lucu-lucu, bagus-bagus. Oh iya. Nah, itu salah satu target bagaimana supaya teman-teman di daerah juga bisa eksis. Karena memang komedi-komedi lokal lebih ngena di wilayahnya ya Pak ya. Ya, apalagi sekarang ada YouTube segala macam kan. Ada fasilitasnya banyak sekarang. Nah, begitu. Mereka bisa berkreatif. Pendapatnya Pak Jarwo sendiri nih tentang perkembangan industri komedi di Indonesia itu seperti apa? Perkembangannya alhamdulillah sih sekarang ini bagaimana komedi itu menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia hiburan di Indonesia. Seperti halnya di televisi, daya tariknya salah satunya bagaimana orang yang bukan komedian bisa mencari nafkah untuk lewat komedi. Kan gitu banyak kan? Sekarang ya, banyak kayak gitu ya Pak ya. Itu karena makanya. udah banyak tempatnya juga. Iya gitu, betul. Nah, mungkin sekarang ini sedang tren yang namanya stand up komedi ya. Grup-grup lawak sekarang ini agak hilang gitu ya. Mungkin nggak ada ya. Nah, itulah tugasnya Paski itu bagaimana ada regenerasi grup lawak di situ. Iya, karena mungkin tahun depan kita akan mengadakan lomba grup lawak. Oh, dulu juga pernah ada, udah lama tapi ya. Lama banget. Dan sekarang mau ada lagi. Insya Allah tahun depan insya Allah kita mau ngadain. Wah, saya ikutan dah kalau gitu. Ikut aja. Ikut aja ya. Iya. Siapa tuh saya jadi jurinya. Loh, saya jadi juri. Jangan dong. Bagian catering dong. Nah, ada bedanya nggak komedi sekarang sama komedi zaman dulu menurut Pak Jarwo? Kalau dulu komedian udah pada meninggal. Ya bener sih. Kalau sekarang masih ada. Bener, nggak salah. Saya yang salah nanya ini. Tipe lawakannya. Iya, setiap zaman itu pasti beda orangnya ya. Ya. Setiap orang pasti ada masanya. Nah, di situ bagaimana kita ini seperti saya mungkin termasuk saya terjun ke dalam dunia lawak tahun 85 udah mulai terjun. Udah mulai ngelawak. Pakai parasut terjun? Enggak, kayak parabola. Parabola, buat nangkap siaran dong itu Pak. Jadi kita harus dituntut untuk selalu update dengan zaman gitu. Sekarang zaman digital, kita harus bisa menyesuaikan diri kita kepada zaman sekarang gitu. Jadi supaya anak-anak sekarang itu nggak lupa dengan kita gitu. Oh iya benar, apalagi Pak Jarwo sekarang kan punya YouTube juga, ya kan. Tuh Jarwo Quad Channel. Saya ingat tuh ada playlistnya itu segmentasinya ada obsesi, obrolan setengah singit. Ya. Terus ada dialog gue. Ya. Luar biasa itu. Nggak biasa di luar kadang-kadang. Iya, biasa di luar doang ya. Dalamnya biasa. Tapi bagus Pak. Benar. Itu. Jadi bagaimana kita mensiasatinya seperti itu supaya tetap eksis karir kita gitu. Oh, iya. Nah, ngomongin pelawak nih, kita tahu kan pelawak tuh saya lihat ya, solidaritasnya tinggi. Terutama pelawak-pelawak senior ya. Nah, itu tuh contohnya kayak Sri Mulat, Warkop. Pak Jarwo juga dulu pernah ikut Diamor ya? Iya. Diamor ya. Punya grup pelawak Diamor sama Komeng, Rudi Sipit sama Mamo. Oh, iya dulu dan solidaritas kalian itu kan luar biasa dalam hal saling membantu satu sama lain ya. Itu memang sudah terjalin dari dulu atau bagaimana tuh solidaritas yang kuat itu tuh? Ya namanya solidaritas memang dari dulu sudah ada, apalagi negara kita punya prinsip kegotong royongan. Betul. Itu paling penting kan. Nah itu warisan-warisan seperti itu yang harus kita jaga tetap terus untuk sekarang, untuk masa depan. Karena dengan solidaritas, apalagi solidaritas sosial, itu penting. Ya. Kita perhatian nggak hanya orang terdekat aja, orang-orang jauh juga kita, saudara kita yang lain bisa terkena musibah
Nah, itu perlu perhatian juga dari kita kan, bahu membahu, saling membantu untuk bagaimana meringankan beban orang lain kalau sedang kesulitan. Kesulitan. Bisa itu. Pinter, Pak. Luar biasa. Malah saya ngajarin. Harusnya ngomong lu kalau gue ngomong susu lilitan, gue bilang kesulitan, lu bilang kelusitan, harusnya lo begitu. Iya, Bapak nggak briefing dulu sih. Pak, saya pelawak awal-awal. Nah, ini pelawak senior. Wah, kejauhan Pak kita ya, Pak. Tapi memang beda ya. Auranya itu kalau sama Pak Jarwo. Auranya beda, Pak. Lah, emangnya gue penyanyi? Aura kasih itu, Pak. Aura kasih. Itu juga bagus. Nah, itu berarti kan solidaritas tuh biasanya mulai tumbuh kan saat remaja katanya. Ya nggak tahu, tanya aja remajanya. Sama psikolog harusnya nanya ya. Nanya Pak Jarwo. Enggak, saya kan pengen nanyain masa mudanya Pak Jarwo. Pernah muda Pak Jarwo? Lah nggak pernah dong. Lahir langsung tua. Langsung tua. Di skip langsung ya. Langsung kedua ya. Ini dulu katanya Pak Jarwo tuh pas sekolah pernah ngeceng nggak? Ngegeng Pak. Saya salah baca ternyata. Ya biasa lah namanya dalam, misalnya kalau di sekolah kan suka ada teman-teman terdekat lah, bukan geng-gengan lah, mungkin geng-gengan ya. Kayak dulu Dilan tuh Dilan. Iya. Apakah Pak Jarwo Dilan? Oh. Bukan ya. Dilan ini. Tapi Mas pernah ngegeng dulu waktu kecil. Waktu muda gitu. Waktu SMA ya, SMP juga. Pas SMP paling geng-gengan gitu ya, geng belajar. Oh, geng belajar. Geng belajar bersama. Ya? Iya, bukannya bandel. Bukannya melakukan hal yang negatif. Justru geng itu adalah geng-gengan untuk kelompok belajar kita gitu. Misalnya gantian mau belajar kelompok di rumah si A, kemudian si B, si C, gantian begitu. Itu belajar kelompok yang Pak Jarwo ikut mikir di sana? Ya enggak dong, saya nggak punya pikiran. Kira bagian nyonteknya. Lu bikin emosi gua lu ya. Ya lumayan Pak, biar bisa, karena saya dulu ngeliat Pak Jarwo emosian, pengen lihat langsung gitu Pak. Ternyata asik ya, bikin Pak Jarwo emosi itu ya. Pasti kan ada diingat tuh, pasti solidaritas dalam pertemanan juga di situ kuat ya kalau di geng-geng itu Pak. Iya dong, pasti kuat lah. Soalnya kan kita udah saling kenal, gitu kan, karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing. Kita tahu mereka itu sedang kesulitan apa tidak, gitu kan. Terus curhat masing-masing udah terbuka. Jadi di situ kita bisa lihat mana yang sedang kesulitan, mana yang sedang ada masalah, mana yang bisa dibantu. Nah di situ terciptanya solidaritas kita. Tapi emang saya lihat sih Pak Jarwo itu tipenya, walaupun kadang orangnya emosian, tapi kayaknya kalau sama teman, apalagi teman-teman pelawak tuh kayaknya care banget gitu Pak Jarwo tuh. Iya. Bener gak tuh saya tuh? Maksudnya apa ya? Bukan care dalam arti sesuai kebutuhan aja gitu, mana yang perlu dibantu, mana yang enggak gitu. Misalnya minjem duit teman, kasih ya, kapan balikinnya ya nanti, tarsok malah lupa. Biasanya tiba-tiba lupa ingatan tuh Pak kalau udah lagi itu. Iya, kita kan bantu teman tuh karena kita ingat juga dulu pernah susah juga hidup kita kan. Oh iya. Dulu saya. Pak Jarwo dulu juga pernah susah Pak? Iya pernah susah juga. Sekarang udah nggak susah? Sekarang alhamdulillah. Walaupun kelihatannya susah tapi nggak susah ya? Susah juga sih. Masih susah ya? Susah untuk menikah lagi. Wah itu masalah saya juga itu Pak. Enggak atuh aja cukup lu. Iya satu. Paling honor podcast berapa sih lu? Iya emang makanya. Lah iya mau kawin lah. Iya nunggu honor podcastnya nambah Pak. Amin. Aminin Pak. Bahaya itu. Honornya nambah tapi jangan nikah lagi. Udahlah, cukup atuh aja. Iya benar. Pusing. Iya benar. Temen gua aja pada ribet hidupnya tuh. Oh iya yang dua itu. Yang dua yang mana? Ya enggak banyak. Jangan ngomongin orang lain, kita ngomongin apa nih? Lah, apa tadi ngomongin yang dua? Siapa yang ngomong dua-dua? Tadi dua. Ya tadi, sekarang kan enggak. Ya udah 3 lah. Lu kok ikut-ikutan? Iya ikut-ikutan aja biar seru Pak. Pak, 3 aja lah ya. Apa? 4 lah 4. Enggak, jangan. Oh jangan, kayak nawar buah ya. Mau Pak minum dulu Pak, silakan Pak. Udah saya minum, udah, baru Anda tawarin. Iya siapa tahu mau minum lagi kan. Itu enggak perlu, saya udah minum, kok ngapain minum lagi? Tapi jangan sama bungkusnya Pak. Siapa tahu bungkusnya ada jauhan ya. Iya, terus saya minta lagi. Ada ikan. Oh ini kita berenang dalam botol gua lagi. Iya, nanti botolnya diceburin ke ikan nanti Pak. Nah Pak Jarwo, kita kan tadi
kembali lagi ke masalah anak muda nih Pak. Hmm. Anak muda itu kan bagaimana sih cara anak muda itu memaknai solidaritas gitu? Karena kan penting banget solidaritas tuh. Ya seperti yang saya katakan tadi, boleh kita solidaritas antar teman itu, tapi hal-hal yang positif, misalnya kelompok belajar, kemudian membantu kesulitan antar sesama. Jangan solidaritas itu disalahartikan dengan hal-hal yang negatif, misalnya tawuran. Ya. Itu tuh, itu yang nggak boleh dilakukan dalam arti solidaritas. Solidaritas itu menyangkut hal-hal yang baik. Nah, itu. Berarti salah satunya juga bisa tuh tadi nyambung juga tuh ke yang gotong royong itu. Ya. Jadi peserta BPJS juga harus solider ya, solidaritasnya. Nah, gitu. Jadi di dalam program dari BPJS Kesehatan ini, menurut saya ini lah ya, solidaritas itu bahwa misalnya peserta BPJS dia itu selama menjadi peserta BPJS misalnya nggak pernah sakit, nggak pernah berobat, alhamdulillah. Terus dia rutin bayar iuran, patuh bayar iuran setiap bulan. Nah itu minimal itu bisa membantu teman saudara-saudara kita yang lain kan, gitu kan. Jadi solidaritas itu luas cakupannya. Betul. Jadi jangan menyesali bahwa nggak pernah dipergunakan. Ya justru gitu. itu kan sangat penting. Iya. Alhamdulillah kita sekarang nggak pernah pergunakan, tapi kita bisa subsidi silang buat saudara-saudara kita yang lain. Wah, kayak udah paham banget nih kayaknya masalah BPJS. Saya udah lama jadi anggota peserta. Udah lama jadi peserta BPJS? Udah lama, udah berapa tahun ya. Sekeluarga itu masuk. Sekeluarga masuk. Anak saya 2. Kemudian sama istri 1, sama saya 1. Jadi 4 menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu udah jadi peserta aktif dari lama ya? Udah lama. Tapi pernah pakai? Pernah, yang belum pernah pakai saya sama istri. Anak 2 udah pernah dulu. Gitu. Tahun 2019. Oh iya. Ya, pas awal-awal Covid itu. Tapi nggak sakit Covid atau enggak, bukan itu. Dia sakit ini DBD. Oh, DBD. Nah, itu gimana tuh? Pas pakai BPJS-nya itu pengalamannya tuh? Iya, langsung kita punya kartu BPJS. Ya. Nah, udah. Itu anak saya langsung didaftarin ke rumah sakit. Nah, oke nggak pelayanannya tuh? Cepet lah pokoknya. Langsung diproses. Udah nggak bayar sama sekali, Rp1 pun. Betul. Apalagi kan memang banyak tuh yang takut tuh Pak. Wah, kalau pakai BPJS katanya dia nggak dilayani, ditolak lah. Ternyata Pak Jarwo ngalamin sendiri. Enggak. Luar biasa tuh Pak Jarwo. Itu bukan mungkin karena dipikir saya public figure oleh perawat ataupun dokter ataupun petugas rumah sakit. Enggak. Tapi saya lihat beberapa pasien-pasien lain yang orang biasa pun tetap dia, walaupun dia yang kelas 3, kelas 2, itu tetap dilayani dengan baik. Dengan baik kan, iya, nggak dibeda-bedain ya. Iya, kayak saudara saya juga pernah itu anaknya sakit jantung, operasi jantung di rumah sakit Harapan Kita, pakai kartu BPJS nggak bayar sama sekali. Oh iya. Itu dari daerah Riau. Padahal segitu jantung. Dan berobatnya di Jakarta. Jauh juga ya. Nah, kan sekarang udah itu online. Iya, betul. Terintegrasi kan antar rumah sakit dengan BPJS. Jadi pokoknya lancar lah urusannya. Wah, jadi emang tuh contoh nih Pak Jarwo nih. Pak Jarwo walaupun public figure dia mau jadi peserta BPJS, rajin bayar iuran, dan ternyata ketika menggunakan pengalamannya baik ya Pak ya? Iya. Benar. Dan saudaranya pun sampai harus pasang ring jantung Pak. Iya. Itu kalau bayar tuh mahal. Kalau pakai ring road panjang kan? Jakarta ring road ya. Iya benar Pak. Harus copot dulu jembatannya Pak. Itu bisa loh. Sampai dilayanin dan gratis ya Pak. Nggak bayar, ya, bukan nggak keluar duit sepeser pun. Ya betul. Gitu. Nggak ada biaya tambahan lah ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Walaupun dengan bayar ya cuma berapa sih? Kalau kelas 1 150. Ya. Sekarang kelas 2 100. Ya. Kelas 3 35. Ya, saya 150 rutin tuh dari dulu. Dari dulu. Wah, betul. Ini contoh baik ini. Pak Jarwo udah aware dengan jaminan kesehatan. Ya kita nggak tahu kan. Sewaktu misalkan kita lagi syuting atau lagi kemana, liburan, atau kita namanya sakit tuh kapan aja bisa datang. Bisa ditebak ya Pak ya. Betul. Tiba-tiba sakit hati ya apalagi ya. Kecuali sakit hati. Mendingan sakit gigi daripada sakit hati ya. Jadi emang di sini Pak Jarwo sudah membuktikan gitu bahwa program JKN itu ternyata sudah berjalan dan banyak yang menerima manfaatnya ya. Betul. Jadi sekarang gini. Anda taruhlah, Anda perokok, beli rokok 1 hari bisa 2 bungkus, ya kan?
minimal sebungkus harga berapa? Minimal itu 15.000 ke atas. Iya. Nah, itu kan kalau dua bungkus udah 30.000. Ini cuma sebulan 35.000 kan yang. Iya, yang kelas 3. Itu kan semua fasilitas sama dapat. Sama. Nah, betul. Kenapa nggak mau gitu kan? Jadi Banyak yang gitu, Pak. tolong Anda pikirkan untuk ke depannya, masa depan Iya. anak-anak kita, keluarga kita, sewaktu-waktu kita sakit sudah ada BPJS kesehatan. Betul. Kan banyak yang ngerasa rugi, Pak. Kalau saya nggak sakit, ngapain saya bayar? Nah itu, Iya, itu salahnya ya. berpikirnya apa? Cetek, Hmm. nggak mikir jangka panjang. Iya, karena semua kemungkinan itu bisa terjadi. Ya. Betul. Ini bisa saya tarik kesimpulan di sini bahwa emang solidaritas itu tadi pertama BPJS Kesehatan gotong royong dan Pak Jarwo sudah mengikutinya, dan solidaritas itu penting, apalagi khususnya untuk tadi kan Pak Jarwo bilang bahwa dalam solidaritas itu untuk menjaga silaturahmi juga ya. Dan juga ini untuk kebaikan bersama-sama, dan salah satunya program JKN yang sifatnya itu dengan gotong royong semua tertolong. Betul. Gitu ya Pak ya. Dan mau daftar juga sekarang mudah. Di mana tuh Pak tuh? Ya di mana-mana sekarang. Iya, online juga bisa. Ya pakai handphone, ya online bisa. Kemudian misalnya yang jaraknya jauh dari kantor BPJS kesehatannya, itu ada aplikasi mobile JKN. Nah, itu yang bisa di handphone tuh Pak. Bener. Bisa di situ betul. Itu. Dan ada juga Pak Pandawa. Jadi apa dia itu? pelayanan melalui WhatsApp. Jadi bisa melalui WhatsApp juga Pak. Tuh. Nomornya 0811 8165 165. Nah, kalau mau telepon juga ada lagi. Care Center 165, cuma 165 doang nomornya. Jadi kalau yang bingung nomornya berapa? 165, telepon aja. Bisa ngurus di situ juga, Pak. Tuh. Banyak gitu. Mudah kan? Iya benar. Waduh, ini asik banget ya sama Pak Jarwo ini ya. Nah, harapan nih Pak. Harapan Pak Jarwo dan pesan-pesan untuk podcast nih. Apa nih Pak? Terutama mungkin dalam hal solidaritas dan kesadaran untuk jaminan kesehatan, Pak. Ya harapan saya sih untuk masyarakat ya, siapapun masyarakatnya, mau yang kaya, mau yang menengah, mau yang tidak mampu, ayo kita dan menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Kita nggak tahu kapan kita sakit. Kalau Anda sudah pegang kartu BPJS Kesehatan, di situ Anda bisa pergunakan dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, karena Anda sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan juga ada kan itu namanya KIS. Ya, betul. Kartu Indonesia Sehat. Itu kartunya. Nah, betul. Sesuai dengan persyaratan, Anda kalau sudah terdaftar di KIS, Anda nggak bayar lagi. Ya. Nah, kita ini yang orang-orang misalnya yang berada, udah, kenapa Anda protes? Nggak usah perlu, karena itu adalah sebuah solidaritas sosial untuk membantu saudara-saudara kita. Ini bukan buat pemerintah, tapi buat Anda semuanya. Wah, luar biasa ini. Aduh, itulah Sobat podcast kita kali ini dengan Pak Jarwo Kuat. Ini asik banget. Sayangnya durasinya tidak cukup panjang, tapi kita nantinya akan undang lagi mungkin ya di podcast selanjutnya, kapan-kapan gitu ya. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah hebat dan tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis, see you next time. A few moments later. Hei, ini rame-rame mau ngapain ini ya? Bawa tongkat lagi. Kita lagi ada urusan penting, Pak. Bapak jangan ganggu-ganggu. Ini kalian mau ngapain? Jangan emosi kalau ada masalah. Nggak perlu itu pakai bawa tongkat, pakai kekerasan. Jangan. Nggak bisa, Pak. Ini urusannya harga diri, Pak. Iya, Pak. Ini namanya solidaritas. Betul, Pak. Solidaritas, Pak. Ya, tapi jangan begini dong. Nggak bisa, Pak. Kita harus pergi, Pak. Ya. Tunggu dulu. Aduh, saya udah bilang jangan pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini pakai tawuran segala. Siapa bilang mau tawuran, Pak? Orang kita mau panen mangga. Tuh. Mau ngambil mangga? Iya. Singit lu.